Okay, that's the short video from National University of Thailand for the interesting video presentation. For all of Indonesian students, if you have any question about this university, please visit and contact their representative directly with our website menu at www.taiwanedufair.com. We already provide the contact person who will be pleased to answer of your questions. And for the next presentation, please welcome Yuanzi University. I'm Prima from Thailand. I'm in my senior year at the College of Management. I am Dev from India. I'm a PhD student in Chemical Engineering and Material Science. This is our school, Yuanzi University. Yuanzi University has 5 colleges and over 8,500 students. Among them, 10% are international students like us from around the globe. Each college has a fully English-taught international bachelor program. Far Eastern Group provides funding to the university. Teaching and research at these universities are rich, diverse and extensive, as well as many industry-university collaboration opportunities. Chinese classes are offered weekly. Having a fluent grasp of Chinese makes our future brighter and more promising. The library is my favorite spot. Having access to so many collections has helped me a lot in my studies. I participate in many career talks in addition to studying in class. It would be great if I could stay and work in Taiwan after I graduate. Since I have so many friends here, Taiwan has truly become a second home for me. Our future is limitless. Thanks to Yuanji University. Oke, selamat siang semuanya. Terima kasih telah mengikuti video yang ditampilkan. Sekarang saya akan melanjutkan dengan PPT yang ada atau yang telah diberikan. Oke, pertama-tama perkenalkan saya Dipta. Saya merupakan mahasiswa master di Yuanzi University. Saya mengambil Information Communication. Pertama-tama saya di sini ingin mengenalkan mengenai Yuanzi University. Yuanzi University atau Taiwan itu sendiri bisa dibilang merupakan sebuah negara atau pulau kecil di mana yang kita bisa lihat di sini dibagikan atau beberapa fakta unik mengenainya. Di bagian utara sendiri itu bisa dikatakan lebih dingin dibandingkan wilayah yang di selatan, di mana 50% dari populasi di Taiwan itu berada hampir di atau dekat dengan Taipei atau ibu kota dari Taiwan itu sendiri, sedangkan 50% dari populasi yang ada di Taiwan tersebar di seluruh penjuru kota Taiwan. Terus orang-orang di Taiwan tuh bisa dikatakan orang yang nggak bisa hidup tanpa motor, sama seperti orang yang ada di Indonesia, di mana semua orang tuh menggunakan di sini skuter untuk segala kegiatannya, dan mereka juga seperti kalian bisa lihat di pojok paling kanan atas itu menggunakan MRT sebagai hidupnya. Jadi banyakkan orang di Taiwan ini pasti menggunakan public transportation atau MRT di wilayah Taipei daripada bermacet-macetan di jalan raya. Nah, berikutnya di Taiwan itu sendiri seperti kita lihat bahasa di sini peletakan atau pemetaannya seperti ini, di mana bahasa yang
seperti Hakka atau Aboriginal itu masih sering digunakan di sini atau bahasa aslinya. Dan untuk makanan sendiri, kalau kita tinggal yang di utara atau seperti YSU sendiri yang berada di utara, makanan di sini tuh lebih sedikit savory atau agak sedikit bisa dibilang lebih ke arah asin ya. Sedangkan makanan orang-orang yang daerah selatan itu lebih ke arah manis. Nah, begitupun dengan harga boba ataupun bubble tea yang ada di Taiwan. Kita bisa lihat semakin ke utara semakin mahal dan semakin ke selatan semakin murah harganya. Jadi ya itu dikarenakan juga faktor ekonomi yang ada. Oke. Nah, next YSU itu sendiri merupakan didirikan pertama kali oleh next slide please. Halo. Slide berikutnya. Operator apa ada di sini? Oke, wait a second. Oke. Oh, terlalu. Oke, YSU sendiri itu didirikan tahun 1989 oleh Far Eastern Group, di mana dalamnya memiliki 5 college besar dengan beberapa English program dalamnya. Untuk lingkungan internasionalnya kita memiliki lebih. Sekarang ini bahkan di semester ini hampir mendekati 9.000 mahasiswa totalnya. Dengan 8-10% diantaranya adalah international student. Nah, Far Eastern Group sendiri seperti kita tahu merupakan yayasan yang menaungi kampus kami, yang di dalamnya terdapat berbagai macam industri yang membantu dan menyokong kampus kami, seperti perbankan, transportation, retail, dan semacamnya yang didirikan pada tahun 1949. Dengan total aset pemasukan sekitar 82 billion dan employee lebih dari 58.000 employee dengan 249 usaha di dalamnya. Nah, kenapa sih kita mesti pilih YSU? Banyak alasan kenapa pilih YSU. Kalau saya sendiri kenapa saya pilih YSU? Selain YSU merupakan sekolah yang memiliki fasilitas bilingual di sini, di mana kita nggak perlu takut kalau kita nggak bisa berbahasa Taiwan atau bahasa Mandarin atau bahasa Cina. Tapi di sini kita bisa menggunakan bahasa Inggris untuk bersekolah dan berkuliah maupun untuk kehidupan sehari-hari. Nah, YSU itu sendiri juga merupakan salah satu kota ataupun kota tempat YSU berada itu merupakan kota yang dekat atau terjangkau untuk berbagai macam fasilitas. Contoh, jika kalian ingin pergi ke ke airport, international airportnya itu cukup waktu 25-30 menit menggunakan taksi ataupun kendaraan pribadi. Lalu untuk pergi ke train station itu cukup 15 menit dari kampus dengan jalan kaki. Dan jika kita mau pergi ke ibu kota atau Taipei City itu memerlukan waktu hanya 40 menit menggunakan kereta. Nah, selain itu, untuk jalan-jalan di sekitaran Taiwan itu merupakan hal yang sangat mudah dari YSU sini kalau aku pribadi ya. Karena aku merupakan seseorang yang suka explore dan traveling. Makanya menurut aku dari YSU sini kemana-mana itu sangat mudah. Nah, ini merupakan reputasi tinggi yang dimiliki oleh YSU, di mana YSU hingga di tahun 2022 ini masih merupakan top 8 di Taiwan dan mendapatkan Business and Economics World Ranking around di sekitar 401 sampai 500. Lalu di tahun 2005 pernah menjadi top 12 university yang diberikan hadiah oleh MOE ataupun Ministry of Education di Taiwan. Dan di tahun 2003 universitas pertama yang diberikan hadiah sebagai National Quality Award oleh Taiwan. Nah, di sini juga kita punya bilingual learning and quality teaching. Oke, jadi selain kita tuh berpusat kepada penelitian dan semua berbagai jenis halnya, di sini English program merupakan titik fokus yang akan diberikan kepada mahasiswa. Selain itu kita juga menawarkan pre-Mandarin Chinese courses for international students. Nah, dan saya pikir sendiri di sini sebagai alumni dari kampus ini kita tuh bisa berkompetisi dan kita memiliki persaingan yang cukup kuat dan kita punya kesempatan yang cukup besar untuk bisa bekerja di Taiwan setelah kita lulus nanti. Oke. Selain itu Yuanse sendiri memiliki koneksi yang cukup luas dengan kita punya koneksi ataupun bisa dikatakan
MOU ataupun jalinan kerjasama dengan lebih dari 307 university yang ada di seluruh dunia. Di mana dari seluruh 307 ini kita mempunyai 55 dual degree program dengan universitas tersebut. Dan juga exchange program. Jadi buat teman-teman yang nanti datang kuliah di YZU, kalian tuh bisa untuk memilih untuk melakukan pertukaran pelajar atau dual degree dengan universitas-universitas lain yang ada di seluruh dunia yang memiliki hubungan kerjasama dengan YZU. Nah, career information-nya itu sendiri, YZU di sini menyediakan internship dan juga career requirement network buat alumni atau calon-calon lulusannya. Selain itu juga mengadakan recruitment fair. Jadi kadang di sini ada kayak job fair juga yang diadakan oleh kampus secara rutin. Jadi biasa kampus akan mengundang beberapa perusahaan untuk melakukan kayak opening recruitment di kampus kita ini. Nah, untuk internship-nya sendiri kita memiliki dua macam, yaitu A program and B program. Di mana kalau misalnya A program itu selama 1 semester, 7 bulan, dan B program itu biasanya dilakukan selama musim liburan summer. Oke, jadi buat teman-teman yang tertarik bisa mencobanya juga nanti. Selain itu, kita memiliki pengalaman seperti yang teman-teman mau, kalau misalnya ingin datang dan berkuliah di YZU, kita punya beberapa program yang kita tawarkan. Pertama yaitu interdisciplinary program, di mana kita berhak untuk mengambil mata kuliah yang bukan major kita. Nah, kita pengen, mata kuliah, contoh kita kuliah di bidang teknik industri, tapi kita ingin pendalamannya lebih ke arah manajerial. Kita bisa memilih mata kuliah di luar yang ditawarkan oleh industrial engineering. Nah, kita juga punya 5-year dual degree system, di mana anak-anak nanti masuk dan lulus akan menjadi master. Atau biasanya di sini dikenal dengan program 4+1. Oke. Lalu berikutnya, di sini kita punya college-college yang menawarkan bahasa Inggris ya. Seperti kalian bisa lihat di list yang diberikan, di situ ada 5 college besar, yaitu College of Engineering, College of Electrical and Communication Engineering, College of Informatics, College of Management, College of Humanities and Social Science. Nah, di situ ada 5, lebih dari 5 penawaran program yang diberikan, di mana untuk S1 di College of Engineering ada international programnya untuk bachelor, S2, selain itu ada S2-nya juga yang ditawarkan yang menggunakan bahasa Inggris, yaitu di Department of Mechanical Engineering, Chemical Engineering, sama Industrial Engineering and Management. Nah, Graduate School of Biotechnology and Bioengineering juga menawarkan penawaran English program di dalamnya. Lalu di College of Electrical and Communication Engineering juga sama, untuk Master and PhD-nya menawarkan Inggris, tapi untuk bachelor-nya juga kita punya international program. Di college yang lainnya pun sama, kita menawarkan English program untuk setiap bachelor programnya, dan untuk masternya yang lebih terarah atau terjurus, dan filosofi programnya atau PhD-nya. Oke. Sorry. Nah, untuk College of Informatics sendiri itu, di dalamnya terdapat Computer Science and Engineering, Information and Management, Information Communication, Biomedical Informatics, dan International Programs in Informatics for Bachelor. Nah, fokus dari pembelajarannya yaitu seperti yang kalian lihat di layar, itu bisa IoT dan Intelligent Living, Big Data, Interactive Technology, Biomedical Informatics, Social Media, and Informative Service. Nah, saya sendiri datang dari College of Informatics ini, di mana saya memilih Department of Information Communication. Dan fokus atau bidang area saya ada berada di Social Media dan Innovative Service. Jadi teman-teman kalau mau bertanya bisa ya. Nah, next yaitu College of Humanities and Social Science. Di sini lebih ke arah Foreign Language, Linguistics, Art and Design, Social and Policy Science. Nah, ini hal-hal yang cukup menarik untuk teman-teman yang suka di bidang sosial. Nah, di sini kalian bisa fokus areanya ya kayak cross-field digital cultural creation, terus mempromosikan community practice and local culture study, terus art design and management, dan hal lainnya. Oke. Next, College of Engineering, di mana di sini ada teknik mesin atau mechanical engineering, chemical engineering, industrial engineering and management,
biotechnology and bioengineering seperti yang kita sebutkan tadi. Nah, di sini key development area-nya seperti kalian bisa baca ada product design, material development, application oriented energy and technology, customer demand, action management, smart manufacturing, dan sebetulnya kayak di industrial engineering itu sendiri mereka ada belajar mengenai big data, data science, terus fokus ke IoT-nya juga ada. Jadi College of Engineering atau Industrial Engineering and Management merupakan salah satu jurusan favorit juga di sini yang cakupannya cukup luas untuk sekarang ini. Nah, berikutnya ada College of Management, di mana di College of Management ini nanti kalian bisa memilih ruang lingkup profesionalisme yang kalian inginkan atau yang disesuaikan dengan industri. Jadi kalian bisa pilih mengenai penjurusannya nanti lebih condong ke business management, leadership and human resource, marketing, international business, investment and corporate finance, investment and risk management, fintech atau financial technology, accounting profesional. Jadi dari situ kalian bisa pilih nanti fokusnya yang akan dipetakan ke sebelah kiri. Oke. Jadi nanti kalian bisa pilih sendiri. Nah, next, electrical and communication engineering, di mana di sini terdapat electrical engineering yang dibagi ke dalam 3 grup. Grup A, electrical, grup B, communication, C, photonics. Nah, di sini nanti masing-masing kita lebih banyak fokusnya ke AI, Internet of Things, dan pengaplikasiannya, dan juga intelligent biomedical. Jadi cukup menarik ya buat teman-teman yang tertarik dengan penggunaan electrical dalam kehidupan yang udah lebih smart nantinya ke depannya. Oke. Nah, kehidupan di kampus itu sendiri seperti apa dan kayak seperti beasiswa dan semacamnya itu seperti apa. Nah, pertama-tama kita bahas mengenai beasiswa. Untuk di kampus ini sendiri beasiswa ada seperti ini. Untuk bachelor ada, master ada, PhD ada. Di mana untuk bachelor kita menawarkan beasiswa sebesar 20-100% untuk tuition fee waiver-nya. Untuk master kita punya 20-10% juga sama dan menawarkan stipendium atau living cost sebesar 6.000 NTD per bulan atau sebesar 3 juta rupiah. Lalu untuk PhD udah pasti dapat tuition fee waiver-nya itu di 100% dan mendapatkan stipend sebesar 8.000 NTD per bulannya atau sebesar 4 juta rupiah. Nah, tapi jangan takut untuk teman-teman juga. Untuk yang bachelor, master, PhD ini kalian bisa mendapatkan pekerjaan sampingan dari dosen-dosen kalian. Kalian bisa dapat masukan jika kalian membantu dosen kalian di project. Kalian tuh bisa menjadi research assistant ataupun teaching assistant. Nah, dari situ kalian dapat uang lebih yang bisa digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Oke. Jadi teman-teman perlu tahu ada kemungkinan untuk mendapatkan pemasukan yang lebih. Oke. Nah, di sini gambaran living cost yang ada, apa aja sih pengeluarannya? Ya, untuk makan, di mana kita tuh biasanya sekali makan tuh berkisaran antara 40-120 NTD atau sekitar 50-150 NTD. Lalu kita punya pengeluaran sendiri untuk belanja, kayak beli baju lah semuanya, jajan itu depends dari orang masing atau tergantung dari orang masing-masing. Lalu untuk dormitory ataupun kos, di mana di kampus asrama itu kita bayar 10.580 sampai 13.800 NTD per semesternya. Sedangkan untuk kos itu biasanya kita membayar sekitar 3.500 ataupun 6.500 NTD per semesternya. Jadi kurang lebih kalau kita misalnya tinggal di asrama, kita itu akan membayar sekitar 5 sampai 7 juta, dan di kos itu kita perlu mengeluarkan uang antara 1,5 hingga 3 juta rupiah untuk kosnya. Tuition fee di situ kalau kalian nggak dapat beasiswa kurang lebih sekitaran antara 48.000 NTD sampai 60.000 NTD per semester atau sekitar 24 juta sampai 30 juta. Nah, selain itu kita juga untuk tarif kayak transportasi di mana bus itu berkisar antara 15 sampai 30 NTD, U-Bike itu 10 NTD atau rental sepeda itu sekitar 10 NTD per 30 menitnya. Lalu untuk kereta 50 sampai 70 NTD untuk menuju ke kota Taipei dari kota kita. Jadi itu sebenarnya nggak gitu mahal ya, di mana kalau 1 NTD-nya 500 berarti untuk sewa sepeda aja kita cukup butuh 5.000, bayar 5.000 untuk 30 menit. Nah, belum lagi ada pengeluaran di mana kita kalau ngikutin aktivitas atau ekstrakurikuler yang diadakan oleh kampus. Oke? Semasa kalian berada di Taiwan,
melakukan pembelajaran kalian, kalian bisa bekerja juga. Di mana di saat kalian bekerja, kalian memerlukan namanya working permit. Untuk sampai saat ini, sampai akhir tahun ini, gaji yang diberikan minimumnya adalah 168 NTD per jamnya, dengan maksimum working hour yaitu 20 jam. Nah, untuk bekerja sebagai part-time, di kampus juga disediakan. Kayak seperti saya mendapatkan kesempatan untuk melakukan part-time di dalam kampus. Tapi buat teman-teman, yes, you can do the same thing too. Jadi kalian bisa mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan part-time di dalam kampus. Nah, setelah itu, setelah kalian lulus, nanti kalian juga memiliki kesempatan selama 1 tahun untuk bisa bekerja atau mencari pekerjaan di Taiwan. Nanti jadi kalau kalian udah lulus, kalian akan diberikan waktu selama 1 tahun, yaitu 2 kali 6 bulan, untuk mencoba mencari kerja di sini. Oke, jadi kesempatannya banyak ya teman-teman. Nah, selain itu, kampus kita sendiri ini memiliki banyak fasilitasnya. Contohnya seperti dormitory yang kalian lihat di pojok kiri atas, cafeteria, Olympic size running track, library-nya, Global Lounge untuk anak-anak internasional, di mana kita tuh buat teman-teman yang belum punya study room atau lab nantinya, kalian bisa stay di sini, melakukan pekerjaan, diskusi dengan kelompok, makan, istirahat di Global Lounge, oke? Fitness center yang lengkap dengan kolam renangnya. Nah, selain itu, kegiatan apa aja sih yang kita punya selama di kampus? Nah, contoh seperti kalian lihat di gambar di mana kiri atas, kita tuh punya Taiwan Culture Tour. Jadi kita akan memperkenalkan kepada kalian budaya yang ada di Taiwan. Kegiatan-kegiatannya lebih condong ke arah perkenalan budaya, perkenalan tempat, sehingga kalian akan tahu Taiwan itu seperti apa. Terus kita menawarkan banyak juga various courses yang di luar dari jadwal kuliah, di mana kita biasa mengadakan workshop ataupun online workshop, yang di mana mahasiswa bisa coba soft skill lainnya atau hard skill lainnya yang bisa dikembangkan dari dirinya. Contoh kayak kemarin kita sempat mengadakan kelas videografi dan fotografi. Wah, itu sangat menarik karena percaya nggak percaya anak-anak zaman sekarang pasti banyak yang suka atau memiliki hobi mengenai fotografi dan videografi. Gimana sih cara bikin film, gimana sih cara ngedit film. Nah, kita coba ajarkan anak-anak mulai dari yang basic hingga yang pro-nya seperti apa. Seperti hal lainnya, kita juga pernah mengadakan IoT workshop. Nah, itu untuk tahu kalau anak-anak tuh lebih tertarik ke arah mana nantinya. Nah, berikutnya kita punya International Food Festival, di mana, wah, teman-teman dari semua negara akan datang berkumpul, akan menjual masakan-masakan dari negara masing-masing. Nah, nanti di sana juga bakal ada orang tua atau kunjungan dari orang tua untuk membeli makanan tersebut. Lalu kita juga punya 3 days 2 night trip, di mana kita akan membawa teman-teman sekolah berani subsidi kita untuk mengajak kita tur keliling Taiwan. Nah, selain itu kita punya Christmas party, di mana di sini kita akan merayakan Natal tanpa ibadah, layaknya orang-orang di luar sana. Lebih ke arah perayaan aja kalau kita merayakan Natal secara bersama-sama. Dan ini merupakan event yang besar juga, yang selalu diikuti oleh setiap orang dari berbagai jenis negara. Nah, selain itu kita juga punya cultural experience, atau di mana kita mencoba memperkenalkan budaya lainnya, nggak lewat tour aja, tapi kita coba melakukan seperti charity, kunjungan sosial, dan semacamnya. Oke. Nah, jika kalian tertarik untuk join kita, ini list lengkapnya. Nanti untuk kalian yang internasional, tertarik join sebagai international student ataupun overseas, ini jadwalnya. Kalian udah bisa daftar untuk sekarang. Itu mulai dari September kemarin hingga nanti berakhir di 15 Oktober. Jadi teman-teman cepatlah daftar sehingga nanti kalian bisa mendapatkan posisi kalian dengan cepat. Nah, itu kalian bisa scan QR code-nya di situ ya. Untuk yang teman-teman overseas Chinese, nanti sabar dulu. Nanti kalian bisa daftar di tanggal 15 hingga tanggal 20 November. Jadi, tunggu apa lagi? Come and join us. Oke. Nah, kalau kalian masih ada pertanyaan, feel free to contact us through these 3 social media or email that we already give you on this page. Dari IG kita, FB, ataupun email. Oke. Sekiranya itu aja yang aku bisa bawain mengenai YZU.
Kalau misalnya masih ada pertanyaan, dipersilahkan. Thank you. Okay, thank you so much for the representative of Yuanzhou University. And if you have any question about